Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih dalam bab Kitabul Hajj, kitab yang menjelaskan tentang haji. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati, antara umrah yang satu dengan umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma, menjadi penebus dosa bagi kedua umrah itu. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barokah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barokah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah musalla Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih
Nah, dalam bab Kitabul Hajj, kitab yang menjelaskan tentang haji. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al umratu ilal umrati, antara umrah yang satu dengan umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma, menjadi penebus dosa bagi kedua umrah itu. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan kecuali surga. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Bapak ibu-ibu ngapunten, sebagian KBIH, kalau dulu KBIH, sekarang KBIHU, gitu Pak ya. Jadi KBIHU, ngapunten, sebagian KBIHU itu tidak menyarankan, bahkan ada yang melarang jamaahnya itu untuk umrah berkali-kali. Jadi setiap kita umrah ke sana hanya sekali. Umpamanya kita berhaji pada saat ini musim haji, itu ada KBIHU yang menyarankan, bahkan melarang jamaahnya itu melaksanakan umrah berkali-kali. Kenapa? Karena menurut beliau-beliaunya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah umrah berkali-kali. Jadi umrah itu hanya cukup sekali aja, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma melihat hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini, al umratu ilal umrati, umrah yang satu dengan umrah yang lain. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa umrah itu tidak sekali, tapi boleh berkali-kali. Karena umrah yang satu dengan umrah yang lain ini menjadi penebus dosa kita. Nah, kalau kita hanya umrah sekali, maka hadis ini enggak pas. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umrah sekali? Ya, waktu itu jauh sekali Pak. Apa? Antara Madinah dan Mekah itu perjalanannya bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan itu di Mekah juga tidak lama. Ya, nah, waktu umroh itu tidak seperti saat ini, ambil mikotnya saja sudah jauh. Ya, jadi waktu Rasulullah umroh itu mikotnya di Dzul Khulaifah atau di Bir Ali. Ya, itu pakai apa? Ihram, itu berminggu-minggu. Ya, nah ini dipakai oleh dasar oleh KBIHU umumnya, maka biasanya kalau umroh itu 9 hari, 9 hari perjalanannya, berangkat pulang 2 hari, maka tinggal 7 hari di Tanah Suci, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Nah, 4 hari itu biasanya KBIHU itu memberikan fasilitas 2 kali umroh sesuai dengan hadis ini. Apakah boleh menambah? Sesuai dengan hadis ini, umroh itu tidak dibatasi selama kita mampu. Biasanya jamaah yang masih mampu itu umroh mandiri. Nah, ambil mikotnya itu biasanya di Tam'in yang paling dekat. KBIHU-nya biasanya pakai city tour. City tournya umpamanya ke
pertemuan antara Ibu Hawa dan Nabi Adam, yaitu di Jabal Rahmah. Lalu kita juga diajak dan ditunjukkan yang mana itu Jamarot, hanya ditunjukkan, bukan diajak ke Jamarotnya. Lalu di sana biasanya ambil mikot di Ji'rona 1 kali. Lalu ada lagi yang mengajak ke unta. Jadi perkebunan perkebunan ya. Apa itu? Peternakan, perkebunan ya anggur, apel gitu ya. Peternakan unta, minum susu unta ya. Nah itu biasanya di Hudaibiyah ya. Nah pada umumnya itu kita dari Madinah di Dzul Khulaifah atau di Bir Ali ke Mekah umrah pertama, lalu Ji'rona umrah kedua. Nah kita yang mampu bisa ke Tam'in ya. Itu dulu begini, saat haji Sayyidatina Aisyah waktu mau melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu kan rukun, Pak. Tidak pakai tawaf ifadah nggak sah ya. Saat itu beliau haid, jadi tidak bisa tawaf ifadah ya. Nah nunggu ya sampai bisa tawaf ifadah ini karena haidnya tadi. Lalu pernah juga Rasulullah ngajak Sayyidatina Aisyah itu ambil mikot di Tam'in yang dekat ya. Terus Sayyidatina Aisyah itu pernah minta kepada Rasulullah sholat di dalam Ka'bah ya. Nah Ka'bah sendiri pintunya itu kalau kita lihat ya saat ini itu saya begini aja berdiri nggak nyampe ya. Makanya kalau mau masuk Ka'bah pakai tangga ya. Nah oleh Rasulullah nggak usah masuk ke Ka'bah, ke bangunan Ka'bah, cukup sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail itu juga dalamnya Ka'bah, Pak. Hijr Ismail itu Hijr adalah kamarnya Nabi Ismail ya. Dulu Ka'bah itu tidak persegi 4 begitu, artinya ini 9 gitu, tapi persegi panjang begitu Ka'bah itu. Setelah dibangun itu persegi 4. Lah yang panjang ini dikasih setengah lingkaran itu tapal kuda. Nah Hijr Ismail atau tapal kuda ini setengah lingkaran itu adalah dalamnya Ka'bah. Oleh karena itu orang yang tawaf tidak boleh masuk ke Hijr Ismail. Kenapa? Kalau masuk ke Hijr Ismail itu masuk ke Ka'bah, jadi nggak sah. Jadi di luar Hijr Ismail itu kalau mau tawaf. Jadi ini umrah yang satu dengan umrah yang lain itu penebus dosa kita. Oleh karena itu tidak harus umrah sekali. Lalu haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Jadi mudah-mudahan saat ini musim haji, jamaah haji Indonesia mudah-mudahan berangkat selamat, pulang selamat, di sana sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik, pulang mendapatkan titel haji yang mabrur. Nah, haji saat ini visanya itu bermacam-macam ya. Ada visa yang resmi. Resmi itu ya seperti yang dikelola oleh pemerintah Indonesia ini, haji reguler sama haji plus, itu visa resmi. Ada lagi visa haji mandiri, furoda, gitu Pak ya. Ada haji furoda. Ini juga disinyalir visanya resmi
Jadi memang ada visa resmi. Nah, ada haji backpacker tadi ya. Ini yang menggunakan visa ziarah, visa kunjungan. Ini yang tidak diakui oleh pemerintah Saudi. Jadi ulama-ulama Saudi mengatakan bahwa visa yang tidak menggunakan visa haji itu hajinya tidak sah. Ada yang mengatakan hajinya sah tapi berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak sesuai dengan aturan. Gampangannya gosok gitu loh ya. Jadi haji itu kalau sesuai dengan syarat rukunnya itu sah ya, tapi karena aturannya tidak dipakai itu yang menjadikan dosa. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya ya. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alan nisa'i jihadun, apakah wanita itu juga berjihad? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, alaihinna jihadun la qitala fihi, atas wanita itu jihadnya tidak pakai perang. Apa itu? Al-hajju wal umratu, haji dan umrah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa isnaduhu shahihun. Nah, wanita ini juga ada jihad. Kalau kita ketahui pengertian jihad itu kan perang ya. Nah, perangnya wanita ya, jihadnya wanita itu tidak pakai perang, yaitu haji dan umrah, cukup sebagai jihad wanita. Sekarang umroh berapa Pak? Berapa juta? 10 juta tak itu? 30 ya? Ya sekarang 30 ya. Jadi hajinya 60 juta. Atik nunggu ya. Oleh karena itu wanita kalau ingin jihad itu haji aja cukup. Dulu pernah saya sampaikan ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini sudah di pintu surga, masing-masing berebut masuk surga duluan. Lalu oleh malaikat penjaga surga ditanya ya, keempat-empatnya ini kenapa? Kamu ini siapa? Ya, kok ingin masuk surga? Ya, maju Pak, orang yang haji mabrur. Malaikat ini nggak paham ya, kalau kopluk putih ini haji. Saya sudah haji, hajinya mabrur, tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Ditanya oleh malaikat, jari sopon ya, kata siapa? Ya kata ulama-ulama itu. Wus ya, ulama itu masuk, kamu kepengin masuk dulu, mundur. Ini 4 golongan itu, 1 haji mabrur, 2 orang yang mati syahid, 3 orang kaya yang dermawan, 4 para ulama. Nah, 4-empatnya ini sudah di pintu. Sing maju di situ orang haji mabrur tadi, sentak ambil ulama, mundur. Ulama itu maju kok, wis maju dhisik, maju lagi Pak ya, dasian, terus jubah pakai jaket itu jas, pakai jas dasian ya. Kamu siapa? No, malaikat gak paham. Nek pakai jas, pakai dasi, orang kaya ya, orang kaya sing nyok. Saya ini dermawan. Orang kaya yang dermawan tidak ada balasan kecuali surga.
Kata siapa kamu? Ya aku melok ngaji, jawab ini ulama-ulama itu. Wis, ulamanya dong masuk surga, kamu kepengin masuk surga. Mundur dulu. Mundur Pak wong sugih Pak, sano. Mundur dhisik gak mlebu swarga. Haji mabrur mundur gak mlebu swarga. Ya. Lalu orang yang mati syahid, siapa kamu? Malaikat gak paham. Ini loh saya banyak darahnya, saya mati tidak dimandikan, mati syahid saya ini berjuang jihad fisabilillah. Tidak ada balasan orang yang mati syahid kecuali surga. Dari sopo? Ya ulama-ulama itu sing ngomong. Wis ulama itu mlebu swarga, kamu pengen masuk surga, mundur dhisik. Nah ulama itu tolak-tolak jare malaikat, Pak Yai sing gawe sorban maju. Masuk surga dulu. Bentar malaikat, bentar ya. Kenapa? Saya ini setiap ngaji kemana-mana itu loh, ada apa konsumsinya ya. Tanpa konsumsi gak teko sing ngaji-ngaji itu ya. Jadi saya berhasil ngaji, berhasil dakwah itu karena orang kaya. Orang kaya sing mau menyedekahkan. Kalau bisa orang kaya suruh masuk dulu. Berarti sing sugih mlebu dhisik, Pak. Ulama kaya. Ya, mudah-mudahan yang berkhidmat pada malam hari ini ditambah rezekinya oleh Allah. Ya, ini orang empat ini rebutan masuk surga. Meskipun semuanya langsung masuk surga, tapi urutannya wong sugih sing nyok-nyok. Cuma ngapunten, wong sugih iku enak nduk donya, Pak. Enak nduk donya. Tapi ini nduk akhirat diedel-edel. Kok iso diedel-edel? Ngapunten. Nabi yang paling kaya itu Nabi Sulaiman. Ya, ada sahabat yang paling kaya. Siapa sahabat paling kaya itu? Abdurrahman bin Auf. Itu nanti dari kalangan sahabat yang masuk surga terakhir beliau. Dari kalangan nabi yang masuk terakhir Nabi Sulaiman. Kenapa? Semuanya ditanya, Pak, harta bendanya, kekuasaannya. Ini uang dari mana? Untuk apa? Banyak uangnya, bingung. Yusuf, masuk sini. Iya Allah nih. Kamu punya apa? Tidak punya apa-apa ya Allah. Ada sepeda pancal, gembos sisan, kucing rembes, wis. Gak punya apa-apa. Ya, masuk dulu, masuk surga dulu, Pak. Ya soalnya gak duwe apa-apa ya. Terus gaji teko di apa-apa, duwe gak sampe akeh. Sing duwe akeh, tuwek kok disuweh lho. Ya, jadi masuk surga itu orang kaya atau orang miskin itu kalau di dunia itu di belakang, Pak. Tapi kalau di akhirat nanti di depan itu orang miskin. Ngapunten contoh, nek ana rapat wong miskin nanti usul ati ngene, meneng ae. Ya, sing kaya iku langsung usul, oke. Ya. Oma yang ngono, tuku oma sing dibangun dhisik, sing ana pagere wong sugih. Sing melarat pancet wae mulai tahun 2000 sampai sekarang itu pancet wae. Itu wong melarat, Pak. Dunia itu terakhir. Tapi do akhir tadi dhisik. Ngapunten apa wasik ya. Itu sing sugih iki terakhir do kono iku. Nah, supaya enggak terakhir kok nyak-nyok kumang. Yo tetep ya dihitung ae, dihisab wong sugih ya. Enak disugih nang melarat, Pak. Enak sugih wae tetep enak sugih ya. Dunya enak sugih ya. Iso haji, iso umroh, iso sedekah, tapi nanti di akhirat ledeh tun dulu dihitung ya. Ya mudah-mudahan hisabnya tidak terlalu lama. Wong sugih ngene. Nggih ya Allah. Duit dari mana? Kerja. Nang ndi? Tasawufno. Entek ya wis mabruk ngono tok wae Pak wis. Karena duwe ditasawuf kabeh ya. Nah, tasawuf itu ngapunten nek duwe di kitab Riyadhus Shalihin itu ada orang kaya. Ya, sahabat yang kaya, Pak. Punya anak perempuan 1.
Ya, punya anak perempuan 1. Lalu usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang kaya tapi punya keturunan hanya 1. Bagaimana kalau harta benda saya ini saya sedekahkan semuanya? Tidak boleh. Saya sedekahkan 2/3, jangan. Saya sedekahkan separuh dari harta benda saya, jangan. Saya sedekahkan 1/3 itu banyak, tapi boleh. Jadi maksimal 1/3. Kenapa? Karena kita meninggalkan dzurriyyah, meninggalkan keturunan yang kaya itu jauh lebih bagus daripada meninggalkan keturunan yang miskin yang nanti minta-minta. Ya, jadi minta-minta kepada orang lain. Jadi kalau kita punya harta benda, masih punya dzurriyyah, punya keturunan, maka maksimal 1/3 yang kita sedekahkan. Ya, ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya. Ya, jadi ada karyawan menggelapkan uang, maunya gitu ya. Terus dipegang polisi, masuk hukuman. Apakah hukuman ini sudah habis sesuai nanti di akhirat bagaimana? Begini, hukuman itu ada 2, yaitu hukuman di dunia sama hukuman di akhirat. Hukuman di dunia, contoh ngapunten, sekali lagi contoh, ono polisi lagi nih, mantan itu polisi. Ya, saya melanggar lalu lintas. Oh, itu apa polisi lagi? Ya, saya melanggar lalu lintas. Ya, hukumannya apa? Ditilang. Kan gitu, Pak ya. Nah, kalau hukuman ini sudah saya lakukan, berarti saya sudah bebas. Karena ini persoalan di dunia dan hukumannya di dunia semacam itu. Kalau penggelapan uang, ya, ini hukuman di dunia, diproses, disuruh mengembalikan, kan begitu. Kalau nggak mengembalikan, dihukum. Berarti hukuman di dunia sudah hilang. Hukuman di akhirat ini karena hakul adami, gampangnya mendolimi orang. Kalau orang yang didolimi ini belum memberikan halal, maka hukuman di akhirat masih tetap. Tentunya Pak ya, kalau memang orang ini menggelapkan uang, lalu sudah dihukum di dunia, sebaiknya orang yang uangnya digelapkan ini ya juga merelakan. Sebaiknya, karena apa? Karena sudah menjalani hukuman. Nah, kalau sudah direlakan, hukuman di akhirat tidak ada. Tapi kalau yang punya ini masih, pokoknya aku gak ridho masih ditagih nanti di akhirat. Ya, cuma orang yang begini ini ngapunten, akhlaknya kurang baik. Kenapa? Ini sudah menjalani hukuman, tapi kita kok masih belum bisa merelakan gitu loh. Ya, nah paling tidak kita relakan, dan orang yang merelakan, orang yang mendolimi kita itu adalah orang yang berakhlak sangat baik. Makanya setelah ngaji biasanya kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Contoh begini Pak, saya atau Pak Fulan hutang saya 1 juta, ya, hutang 1 juta.
Tentunya kalau saya nggak rela, itu nanti saya bisa ngambil di akhirat 1 juta mungkin plus, ya mungkin plus bunga ya. Tapi kalau saya relakan, ya Allah, Pak Fulan itu utang saya 1 juta, sudah saya relakan. Nah, begitu itu jauh lebih besar pahalanya dibanding kalau kita nanti ambil uang, ambil apa yang diutang tadi itu jauh lebih besar kalau kita relakan di dunia. Karena apa? Orang ini ngapunten, ya, belajar mempelajari sifat-sifat Allah. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun, maha, Pak. Kalau manusia tidak bisa maha, tapi mengampuni, memaafkan, ya. Jadi itu kalau bisa. Ustadz, kalau 1 juta enteng, ini 1 juta ya. 1 juta kan berat ini. Nah, ini berat ya monggo, nggak apa-apa. Tapi seandainya direlakan jauh lebih besar pahalanya. Itu mungkin gitu, Pak. Jadi dosanya, hukuman di dunia sudah dilakukan, hukuman di akhirat tergantung orang yang didolimi. Dan mau mengambil barang, ya sudah nanti dilempar lagi ke orang lain, ya karena kan dia nggak bisa bayar, ya ada usaha polisi yang orang itu aja, karena tidak tegas sama yang bawahnya, akhirnya nggak bisa bayar yang pertama saja, jadi sampai dua kalau nggak atas ya. Nah, jadi masuk akhirnya jalan itu dia kan, aku beli kok, berarti terbalik kok, bisa berlapis atau kok, yang aku sudah kembali atau masih kurang. Ya. Jadi ini saya pengusaha, barang saya diambil Pak A. Nah, 1 juta. Pak A ini yang barang dari saya ini juga disebarkan ke orang lain. Ternyata orang lain ini juga nggak bayar ke Pak A. Nah, Pak A ini tidak bisa bayar ke saya. Mengdorot duit ini apa ini? Ya, akhirnya A ini diusut masuk, kan begitu, Pak. Sama kasusnya itu, ya. Kalau Pak A ini sudah menjalani hukuman di dunia, berarti hukuman di dunia sudah hilang. Nah, tinggal Pak A ini sama saya. Nih, saya ini belum bisa merelakan, tetap Pak A itu nanti akan dituntut di akhirat. Tapi kalau saya sudah merelakan, ya karena dia sudah dihukum, saya menyadari, saya relakan, berarti sudah tidak dituntut di akhirat. Termasuk Pak A kepada si bapak-bapak yang ngambil tadi itu juga sama. Kalau memang Pak A ini tidak merelakan, yang ini juga bisa ngambil di sana, ya. Jadi intinya kalau kita masih mampu, itu merelakan jauh lebih besar karena memang keadaannya sudah tidak memungkinkan. Beda kalau orang ini masih punya barang. Ngapunten, kalau kita punya barang, ya, terus kita masih punya hutang, sebaiknya barang kita itu kita jual, Pak. Kita jual untuk bayar utang ini. Jangan sampai kita utang malah sodako nang dindi, tapi duwe utang wakeh. Ini juga tidak pas. Utang itu wajib bayar, sodako itu sunnah, ya. Jadi tetap di akhirat dituntut selama hakul adami ini belum beres, ya. Nah, tergantung kita. Dan saya tadi itu, kalau saya relakan, orang ini bebas di akhirat. Kalau saya nggak rela, dia tetap kena tuntutan saya nanti di akhirat. Tapi kalau umpamanya saya melihat saya masih punya, orang ini sudah tidak punya apa-apa, lebih bagus saya ini merelakan, ya. Kita itu kan hitungan kita, Pak. 1 juta kalau saya relakan, saya ini rugi 1 juta. Itu hitungan kita. Tapi menurut Allah bukan begitu. Bisa-bisa nanti karena saya merelakan 1 juta, saya bisa dikasih lebih dari itu. Itu contoh saja 2 kali pernah saya lakukan. Ngapunten, saya itu ditipu, dihutangi ya dihutangi, ya. Ada orang hutang 5 juta,
ya, enggak bayar sama sekali. Terus saya tuh ingat di kitab Duratun Nasihin, itu Nabi Ayub, ya, itu kan kaya, ya, ibadahnya mempeng. Iblis itu enggak Pak, enggak ingin dia tuh ibadah dengan baik. Makanya usul kepada Allah, ya Allah, si Ayub itu ibadah dengan baik karena dia masih kaya. Apa maumu? Kalau kekayaannya dihilangkan, maka dia tidak bisa beribadah. Akhirnya Allah memberikan izin, habiskan kekayaan Ayub. Iblis menghabiskan karena Ayub, tapi tetap ibadah sampai anaknya dimatikan, sampai tubuhnya ini disakitkan. Apa doa Nabi Ayub? Allahumma a'tani akhoda minni. Ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku, sekarang engkau mengambilnya. Itu doanya Nabi Ayub. Ya Allah, engkau memberikan kepadaku, sekarang engkau mengambilnya. Doa itu, dan itu doa itu saya amalkan. Alhamdulillah, ditipu atau utang nggak bayar 5 juta, dapat mobil Express, Pak. Ya, jadi bisa beli mobil Express. Yang kedua, ada proyek saya itu biayai 2 juta waktu itu, ya, nggak dibayar 2 juta itu. Dungo maneh, alhamdulillah iso tuku omah suku asli, ya. Nah, engko dicoba wae. Allahumma a'tani akhoda minni. Ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku, sekarang engkau mengambilnya. Tapi yo hati niku ikhlas temenan, Pak. Eman wek tabian wek, eman wek. Lah itu sing gak pas itu. Wis pokoke Gusti Allah ngekeki aku saiki dijoko ya wis. Itu Nabi Ayub. Ya akhirnya dikembalikan semuanya, Pak, setelah sakit itu. Ya. Dan ini pertanyaan tadi, ya. Ada pertanyaan lain mungkin. Ini ya monggo. Kembali ke masalah haji. Ya. Sekarang ini kan haji itu kan lama punya. Ya. Akhirnya orang-orang pada umroh. Ya. Nah itu membatalkan wajibnya haji enggak dengan umroh itu? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai badal haji, ya. Badal haji itu istilahnya hukumnya apa istilahnya bisa membatalkan kewajibannya haji yang sesungguhnya atau bagaimana, terus bahannya seperti apa? Ini yang ditanyakan sebenarnya hadisnya di belakang ini semuanya, ya. Ya dijawab aja ya. Ini ada pertanyaan, nanti selanjutnya kita baca hadisnya. Jadi haji, belum haji umroh dulu umpamanya, ya, atau pas sudah daftar haji, ya, uangnya diambil gitu, ya. Jadi kalau di sini ada hadis itu, kita baca dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah masabilu qala azadu wa rahilatu. Ya, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu sabil? Kata manistata'a ilai sabila. Orang haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, ini yang bertanya, Mas sabil, apa itu sabil? Sabil adalah zada sangu dengan kendaraan. Jadi haji itu kalau sangunya sudah ada, perjalanannya bisa, ya, terus aman, kesempatannya ada, kesehatannya ada, wajib bagi haji. Nek wonge soge iso bayar haji, kendaraan ini kan ada, sehat, kesempatan tidak ada, Pak, karena masa tunggu ini belum wajib. Ya, jadi kita yang nunggu waiting list lah, itu belum wajib haji. Ya, karena kesempatan belum ada. Saya itu sehat, Pak, kesempatan ada, tapi nggak punya uang, sama saja itu. Ya, jadi belum wajib. Ya, wajib itu ya pokoknya wis bisa kloter pertama mau berangkat, tapi diumumkan ada peperangan, nggak bisa ke sana, belum wajib. Ya, jadi wajib itu yang mampu tadi. Nah, badal haji itu ada dalilnya.
batal haji itu, baik kepada orang tua ya. Insya Allah nanti kita jelaskan di minggu depan lah batal haji itu ya, karena ada hadis yang menyatakan masalah orang tua yang sudah meninggal atau orang tua yang belum meninggal, ada hadisnya. Terus kalau ini kan hadisnya orang tua, kalau orang lain bagaimana? Insya Allah minggu depan kita bahas. Jadi intinya kalau memang belum bisa haji, umrah dulu pun tidak masalah. Memang ada sebagian ulama nggak boleh, ya harus haji dulu, wong kewajiban kok itu, dan umrah kan sunnah ya. Nah kewajiban kalau kita belum mampu, kemampuan kita itu nggak seperti saiki daftar besok berangkat kan nggak bisa, tunggu 30 tahun ya. Nah nunggunya ini termasuk kemampuan untuk pergi haji. Dari sekarang berarti belum wajib haji ya. Nah yang sudah haji itu ada titel, seperti Pak Yusuf ini titelnya SH, sudah haji. Yang lain-lain BH, belum haji. Itu titelnya. Jadi tidak apa-apa Pak Yusuf, umpamanya Yusuf apa, titelnya Pak Yusuf itu apa saja itu ya, banyak ya, tambah SH gitu ya. Sama kuliah hukum tak enggak, kok dapat SH? Iya sudah haji ya, gitu loh, pakai titel tidak apa-apa ya. Jadi ini masalah haji, kita belum sanggup untuk ke sana, berarti belum wajib ya. Saya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an tadi kalau ke apa? Terlalu banyak Pak, pas batal haji ya. Saya baca yang satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala, dari Jabir bin Abdullah, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyun, telah datang kepada Nabi siapa? Orang Arab Badui, orang Arab dusun. Faqala, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anil umrati, kabarkanlah, terangkanlah kepadaku tentang umrah. Awa ajibatun hiya, apakah umrah itu wajib? Faqala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak. Wa anna gak kelihatan ya Allah. Sudah tua dia. Wa anta tamil khairul laka, dan jika kamu umrah maka itu lebih baik bagimu. Wa Ahmadu wa Tirmidzi, diriwayatkan Ahmad dan Tirmidzi. Jadi intinya bahwasanya umrah itu tidak wajib, umrah itu sunnah ya. Jadi di sini ada orang Badui, orang Arab dusun tanya, ya Rasulullah, ceritakanlah, terangkanlah kepadaku, apakah umrah itu wajib? Maka dijawab oleh Rasulullah, umrah itu tidak wajib ya. Saya baca satu lagi, meloncat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, khatobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, beliau bersabda, innallaha kataba alaikumul hajja, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu pergi haji. Faqamal Aqra'u bin Habisin, maka berdirilah yang namanya Aqra'u bin Habis. Faqala, lalu bertanya, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lau qultuha lau jabat,
sekiranya aku mengatakannya iya maka wajib. Al hajju maratan, haji itu hanya sekali. Fama zada fawa tatawu'un, maka apabila menambah maka itu adalah sunnah. Wal khamsatu wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh 4 imam kecuali Tirmidzi. Wa asluhu fi Muslimin, aslinya dari riwayat Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa haji itu wajib dan hanya sekali seumur hidup. Karena ada sahabat Aqra bin Habis ini bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Enggak. Ini tak ucapkan iya berarti wajib. Jadi wajibnya hanya sekali. Nek kepengin nambah itu menjadi sunnah. Loh gini tuh ada sebagian orang yang mengatakan kita itu wajib hanya sekali saja, sudah tidak usah haji lagi. Kenapa? Karena Rasulullah itu hanya sekali, tidak pernah 2 kali Rasulullah itu hajinya, Pak. Haji wada yaitu tois, ya, tidak pernah berkali-kali. Nek ngikuti Rasulullah hanya sekali, dan sekali ngapunten Pak Nuh gak bisa jadi petugas. Petugas itu berkali-kali apa mana, Pak? Ya, petugas dari KPIHU itu tiap tahun. Ya, jadi Rasulullah memang melakukan sekali karena perjalanannya sangat jauh, sulit, dan waktunya juga Rasulullah tidak hanya berhaji saja tapi berdakwah di Madinah juga, ada peperangan dan selanjutnya. Kalau mampu berkali-kali monggo, mampu berkali-kali monggo, tapi ya dilihat kanan kiri. Nek umpamane tiap tahun pergi haji tonggone kono sing gak iso mangan, upayakan ngekei mangan tonggo dhisik. Ya, tonggone gak iso mangan tapi haji berkali-kali, itu enggak pas. Umroh tiap bulan enggak pas, nek tonggone sampai kekurangan, ya. Dan ini tetangga ini didahulukan, ya. Dari barang siapa yang bisa tidaklah beriman orang itu kalau melihat tetangganya masih kesusahan, ya. Jadi insya Allah tonggo ini gak ada sing gak iso mangan, Pak, ya. Ya, ini gak semangan ya didulang lah nanti, ya. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan masalah badal haji dan anak kecil haji apakah boleh, ya, karena orang kaya kan anak kecilnya dibawa, Pak, ya. Apakah hajinya sah dan tidak, insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, dan mengasih keturunan. Mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.